Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prianto Panji Purnomo. Terima kasih kepada anak-anakku. Selamat hari Jumat. Pastinya kalian di hari Jumat ini hari yang berbeda ya buat laki-laki ya, karena kita biasanya sholat ada yang di rumah, ada yang berjamaah gitu kan. Nah kita ini bersama-sama, sholat bersama-sama, khususnya buat laki-laki. Oke, kita hari ini masuk ke mata pelajaran komputer jaringan dasar. Kemarin saya udah kasih kisi-kisi, jadi yang hari ini belum sempat ngeliat notif kisi-kisi sistem komputer, dilihat dulu tuh yang saya nguploadnya malam-malam soalnya karena saya ada kegiatan kebetulan di Semarang. Nah hari ini saya juga sekarang masih di Semarang nih. Nah ini hari ini Jumat saya memberikan kisi-kisi komputer jaringan dasar. Lagi-lagi saya ingatkan nih sama kalian, jangan pernah belajar yang aneh-aneh. Pelajari aja kisi-kisi yang saya berikan hari ini gitu ya. Terus pastikan sebelum kalian mengerjakan kisi-kisi yang saya berikan, sebelum kalian mencatat soalnya, sebelum kalian mencari jawabannya, pastikan dulu tugas-tugas sebelumnya. Apakah sudah dikerjakan semua, apakah ada yang tertinggal, apakah ada nilainya yang jelek atau kurang. Nah, kalian minta tugas dengan saya. Oke? Kita mulai saja kisi-kisi KJD, komputer jaringan dasar. Yang pertama, pada spesifikasi seluruh hardware yang ada pada sebuah komputer, terdapat hardware yang secara umum disebut sebagai memori komputer. Guna dari memori komputer ini adalah untuk apa? Gunanya dari memori komputer untuk apa? Next. Apakah yang dimaksud dengan upgrade komputer? Apa yang dimaksud dengan upgrade komputer? Ya. Sebutkan brand dan merek dari hardware yang ada di pasaran Indonesia. Ya. Brand atau hardware yang ada di pasaran Indonesia, yaitu dari hardware motherboard ya, motherboard. Next. Di dalam sebuah CPU ada beberapa interface yang fungsinya untuk membuat suatu hubungan antara hardware. Interface yang menghubungkan motherboard komputer dengan monitor adalah apa? Yang menghubungkan motherboard komputer dengan monitor adalah apa? Next. Jika kita menjalankan suatu game ya, tetapi tampilannya berjalannya lambat, ya, ini ngomong komputer nih, atau putus-putus, maka hardware yang perlu di-upgrade itu apa? Hardware-nya yang perlu di-upgrade itu apa? Ya. Next. Alat apa saja yang dibutuhkan dalam perakitan komputer? Jadi kita mau ngerakit komputer nih. Nah, alat-alatnya apa aja yang dibutuhkan? Oke. Lalu untuk membuat suatu komputer atau PC bisa berfungsi sebagai mestinya, diperlukan suatu hardware untuk memasok seluruh daya yang diperlukan oleh hardware dalam suatu PC komputer. Hardware pemasok daya listrik tersebut adalah apa? Jadi daya dari si komputer itu, hardware-nya itu namanya apa? Ya. Oke?
Lalu nama dari perangkat keras, ya. Nama dari perangkat keras yang berguna untuk menyimpan file atau data secara temporary itu hardware apa, ya? Yang menyimpan file atau data secara temporary. Next. Fungsi dari sistem operasi adalah fungsi dari sistem operasi itu adalah sistem operasi Linux, ya. Sistem operasi Linux terkenal mempunyai beberapa distro atau distribusi dari masing-masing pengembangnya. Nah, pengembang apa yang termasuk ke dalam distribusi Linux, ya. Pengembangannya itu adalah yang termasuk ke dalam distribusi Linux itu pengembangannya apa? Aplikasi apa yang termasuk ke dalam distribusi Linux, gitu. Ada beberapa kelebihan dan kekurangan pada masing-masing sistem operasi, baik yang berlisensi ataupun yang free, ya, tidak berlisensi dibanding OS lainnya. Nah, sebutkan kelebihan dari OS Linux, ya. Kelebihan dari OS Linux. Lanjut. Pengguna atau user pada OS mempunyai struktur yang dibedakan levelnya, hak pengaturannya menjadi admin atau user biasa. Nah, struktur tertinggi pada OS Linux adalah apa? Ya, struktur tertinggi pada OS Linux itu disebut apa? Bagaimana cara mematikan komputer? Dengan menggunakan aplikasi terminal. Next. Sebutkan 3 unsur dalam sistem komputer. Ya, sebutkan 3 unsur dalam sistem komputer. Nah, lalu unsur komponen fisik yang membentuk dan melengkapi sebuah sistem komputer disebut apa? Ya. Dalam sebuah sistem komputer, tujuan pokok dari bentuknya sebuah sistem komputer itu apa? Jadi sebenarnya tujuan pokok dari dibentuknya sebuah sistem komputer itu tujuan pokoknya apa? Untuk apa sih gitu. Sebutkan macam-macam perangkat external storage. External storage. Lalu sebutkan perangkat Linux yang ada di sistem operasi Linux. Sebutkan perangkat Linux yang terdapat pada sistem operasi Linux. Lalu, Microsoft Windows merupakan sistem operasi komputer yang berbasis apa? Ya. Next. Sistem operasi yang hanya dapat dijadikan pada komputer atau jenis Apple, yakni adalah apa? Sistem operasinya si Apple itu pakai apa? Ya, gampangnya begitu. Terus berikut ini merupakan sebutkan macam-macam storage device. Sebutkan macam-macam storage device.
Sebutkan nama-nama software, program aplikasi yang digunakan untuk browsing internet. Nah, apa aja tuh yang bisa untuk aplikasi yang untuk bisa membrowsing internet, ya. Lalu dalam sebuah rangkaian sistem komputer, hardware yang berfungsi sebagai alat penunjuk atau untuk mengatur posisi kursor di layar disebut apa? Ya. Lalu secara umum jaringan komputer terdiri dari apa aja? Secara umum jaringan komputer terdiri dari apa saja? Next. Beberapa teknologi WAN ya, WAN antara lain di bawah ini sebutkan, saya ulang nih, sebutkan beberapa teknologi dari WAN. Sebutkan tuh ya, beberapa teknologi dari WAN. Next, jenis partisi sistem yang digunakan pada OS Linux itu apa? Jenis partisi sistem yang digunakan pada OS Linux itu apa? Next, perangkat yang harus ditambahkan agar aliran listrik menjadi stabil. Nah, tuh biasanya agar CPU tidak meledak atau kalau ada petir nggak kesambar petir. Nah, itu dipakein apa tuh? Ya, agar listriknya stabil. Ya. Untuk merubah hak akses file pada Linux menggunakan perintah apa? Untuk merubah hak akses file pada Linux menggunakan perintah apa? Apa penyebab dari komputer menjadi lambat? Apa penyebab komputer menjadi lambat? Sebutin tuh apa aja tuh penyebabnya. Next. Bagaimana sebutkan salah satu cara merawat hard disk menggunakan software dalam OS Windows. Gimana caranya? Salah satu cara untuk merawat hard disk menggunakan software dalam OS Windows. Unsur komponen fisik yang membentuk dan melengkapi sebuah sistem komputer disebut apa? Berikut yang bukan merupakan jenis kabel. Nah, berarti ini sebutkan macam-macam jenis kabel pada jaringan komputer. Sebutkan macam-macam jenis kabel yang digunakan untuk jaringan komputer. Untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer dengan sistem operasi Windows, menggunakan perintah apa? Untuk melihat indikasi pada konfigurasi IP yang terpasang pada komputer dengan sistem operasi Windows, digunakan perintah apa? Untuk mendeteksi apakah hubungan komputer dengan jaringan sudah berjalan dengan baik, utilitas yang digunakan adalah apa? Kita mau ngecek nih, hubungan komputer dengan jaringannya udah bagus. Nah, pakai apa tuh ngeceknya ya? Jika nomor IP tidak dikenal dalam jaringan, maka akan muncul pesan apa? Jika nomor IP tidak dikenal dalam jaringan, maka akan muncul pesan apa? Dalam sebuah rangkaian sistem komputer, hardware yang berfungsi sebagai output untuk pembuatan dokumen. Nah, pembuatan dokumen, kita mau bikin dokumen nih, hardware-nya pakai apa tuh outputnya? Ya. Terus apa lagi nih? Tujuan diberlakukannya hak kekayaan intelektual. Tujuan diberlakukannya hak kekayaan intelektual adalah apa? Perangkat lunak
yang bertugas mengkonversi arsitektur dan algoritma yang dirancang manusia ke dalam format yang dapat dijalankan komputer disebut apa? Next, cara mendapatkan IP address statik. Di Windows, kita harus melakukan setting secara apa? Kalau mau mendapatkan IP address secara statik di Windows, kita harus melakukan setting secara apa? Secara titik-titik. Software utility yang bekerja pada komputer dan didesain untuk memberikan IP address ke komputer disebut apa? Next, alat atau part yang menghubungkan CPU dengan layar monitor sehingga menampilkan output yang dihasilkan dari proses sistem yang terjadi di dalam CPU adalah apa? Next, dalam sebuah set komputer dikenal hardware dengan fungsi untuk memberikan nilai informasi atau perintah ke dalam sistem komputer untuk diproses menjadi output. Berdasarkan fungsinya, hardware tersebut dapat digolongkan ke dalam golongan hardware apa? Next, RAM adalah salah satu komponen penting yang dibutuhkan dalam spesifikasi sebuah komputer untuk bisa dioperasikan dan difungsikan sesuai kebutuhan. Dalam penyembuhan banyak yang mempersingkat dengan hanya menyebut RAM sebagai memori, secara sebenarnya kepanjangan dari RAM adalah apa? Sebenarnya pertanyaannya cuma RAM itu kepanjangan dari apa? Ya. Next, dalam membangun sebuah jaringan, ya kan? Salah satu komponen yang diperlukan untuk menghubungkan jaringan tersebut agar bisa berfungsi dan tersambung optimal adalah menggunakan kabel yang dikoneksikan ke internet card dengan menggunakan konektor RJ45. Kabel yang digunakan untuk mengkoneksi jaringan tersebut adalah kabel apa tuh? Yang dikoneksikan ke RJ45 tuh, kabel apa? Oke, terakhir untuk mengkoneksikan dua buah komputer atau lebih, ya, kita menggunakan jaringan LAN. Salah satu mode koneksi jaringan tersebut dengan menggunakan kabel yang sudah dibuat dan disambung dengan konektor kabel sesuai dengan urutan kode warna masing-masing. Untuk koneksi dengan kabel tipe serial nih ya, kode warna urutan keempat dalam menyambungkan dengan konektor adalah warna apa? Ini, itu. Nah, itu yang keempat apa? Ya. A, B, C, D. Nah, D-nya itu apa ya? Di serial ya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini selesai, hari Jumat. Dan insya Allah besok hari Sabtu saya akan memberikan kisi-kisi fisika. Wah, luar biasa ya. Kita di terakhir ini, di pembelajaran terakhir ini kita dituntut buat belajar gitu. Tapi kalau kalian kemarin mengikuti pembelajaran dari awal, dari tahap awal sampai akhir, kalian tidak akan kesulitan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan gitu. Nah, tapi yang jadi pertanyaan adalah jika kalian tidak mengerjakan tugas-tugas kesehariannya gitu atau setiap minggunya, jadi kalian akan banyak banget ya gitu ya. Jadi saya berharap kalian jangan belajar yang aneh-aneh, kerjakan kisi-kisi saya, lalu kalian isi
lalu kalian kirim ke saya, dan jangan lupa like dan komen sesuai dengan konten yang saya berikan. Oke? Tetap semangat dan dicek selalu tugas-tugasnya mulai dari awal sampai akhir, jangan sampai nanti ada nilai yang di bawah KKM atau nilai yang jelek. Mintalah remedial kepada guru-gurunya. Oke? Terima kasih, salam buat orang tua kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.